saya Nurhayati. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan ketiga. Saya bertugas di SMP Negeri 4 Satap Lukantangaya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara kepada rekan kerja saya terkait dengan tugas pada modul 3, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana Bu Sri? Apa saya bisa berdiskusi sebentar dengan Ibu Sri? Bisa. Baik. Begini Bu, saya ingin meminta tanggapan Ibu Sri tentang satu kasus. Nah, kasusnya ini tentang Ibu Tati. Ibu Tati ini adalah guru kelas 5. Beliau adalah guru yang sangat disiplin, tetapi sedikit galak. Bagaimana tanggapan Ibu Sri jika Ibu Sri ini salah satu guru yang ada juga di kelas 5 yang kebetulan kelasnya berdekatan dengan kelasnya Ibu Tati, dan Ibu Sri melihat Ibu Tati ini menghukum satu siswa di depan kelas di bawah matahari, kemudian di atas batu. Terus anak ini menangis dan Ibu Sri mendengar anak ini menangis, tetapi Ibu Tati tidak menghiraukan anak tersebut. Menurut Ibu Sri, apa keputusan yang akan Ibu Sri ambil ketika Ibu Sri berada pada situasi seperti ini, di mana Ibu Tati ini kan teman Ibu Sri? Bagaimana tanggapan Ibu Sri terhadap tindakan yang dilakukan oleh Ibu Tati terhadap siswa tersebut? Sementara Ibu Tati ini kan adalah rekan kerja Ibu Sri. Beliau juga orang yang dianggap baik oleh kepala sekolah, karena beliau menunjukkan murid-muridnya itu dapat memiliki nilai yang bagus-bagus. Tetapi setelah Ibu Sri melihat apa yang dilakukan oleh Ibu Tati ini terhadap anak tersebut, bagaimana tanggapan Ibu Sri? Saya sebagai guru yang ada di samping kelasnya Ibu Tati, karena saya mendengar siswa ini menangis, saya mendekati itu siswa dulu, menanyakan kenapa dia sampai dihukum seperti ini. Apakah Ibu Sri setuju dengan cara Ibu Tati ini menghukum siswa tersebut? Saya tidak setuju. Kira-kira alasan Ibu Sri apa? Kalau menghukum secara fisik begitu, saya kurang setuju, Bu. Soalnya menghukum seperti itu tidak ada efek jeraknya ini sama anak-anak, malah dia akan merasa tambah takut sama gurunya, tambah tertekan begitu. Jadi menurut Ibu Sri, apa yang dilakukan oleh Ibu Tati ini tidak bisa dilakukan terhadap anak-anak, karena anak-anak akan merasa justru bukannya ada efek jerah, tetapi anak ini akan merasa takut. Apakah Ibu Sri akan mengambil satu tindakan, misalnya melaporkan kepada kepala sekolah, atau Ibu Sri akan menegur secara langsung Ibu Tati? Tidak sih, saya menegur. Cuma namanya kita kan teman rekan kerja, Ya. cuma memberikan pendapat. Ya sering lah. Namanya kita sama guru kan memberikan masukan atau apa, jangan sampai kita punya teman kan tersinggung gitu. Oh, jadi Ibu Sri tidak akan menegur Ibu Tati dengan alasan karena Ibu Tati ini adalah teman Ibu Sri sendiri, dan takut ada perasaan tersinggung ketika Ibu Sri ini ketika Ibu Sri menegur Ibu Tati. Tapi tindakan lain selain bertanya kepada siswa yang menangis ini, apakah ada tindakan lain yang Ibu Sri lakukan? Kalau memang itu siswa salah, saya suruh itu siswa minta maaf sama gurunya. Oh, berarti Ibu Sri, keputusan yang Ibu Sri ambil ketika Ibu Sri melihat anak tersebut menangis karena dihukum oleh Bu Tati, Ibu Sri akan mendekati anak tersebut, kemudian meminta menceritakan apa masalahnya,
kemudian meminta anak itu untuk meminta maaf kepada Ibu Tati. Bagaimana keputusan terkait dengan perlakuan Ibu Tati ini? Apakah Ibu Sri tidak berniat untuk melaporkan ke kepala sekolah? Kayaknya tidak. Oh, berarti Ibu Sri hanya meminta anak ini menceritakan terkait apa alasan Ibu Tati menghukum anak tersebut, dan kalau memang anak tersebut salah, maka anak tersebut Ibu minta untuk meminta maaf kepada Ibu Tati ini. Tapi apakah Ibu setuju dengan cara seperti itu? Cara Ibu Tati Iya. tidak setuju. Oh, berarti Ibu juga tidak setuju. Iya. Saya juga sebagai seandainya saya berada di posisi yang sama ketika Ibu Tati ini mengajar, dan saya juga adalah guru kelas 5 dan berada di samping kelas Ibu Tati dan menyaksikan Ibu Tati melakukan hal tersebut kepada anak ini, sampai anak ini menangis karena mungkin sudah lama dihukum di bawah matahari, hingga dia merasa malu dan merasa ada kekecewaan terhadap gurunya, dan sudah capek mungkin karena di atas batu sehingga dia menangis. Saya juga tidak setuju. Dan kalau saya sendiri yang saya lakukan, mungkin saya juga akan mencoba mendekati anak tersebut, kemudian menanyakan apa alasan gurunya melakukan hal tersebut sehingga dia dihukum sampai seperti itu. Dan keputusan yang saya ambil, saya akan meminta anak itu untuk meminta maaf kepada Ibu Tati, dan untuk menegur secara langsung kepada Ibu Tati mungkin saya juga tidak akan lakukan, karena kan kita punya tanggung jawab masing-masing pada kelas kita masing-masing. Jadi untuk persoalan caranya Ibu Tati mendidik mungkin sedikit berbeda dengan cara kita mendidik, tetapi sebagai sesama guru saya tidak menyetujui juga cara Ibu Tati menghukum anak tersebut dengan cara seperti itu. Baik, terima kasih Bu Sri atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk sedikit mewawancarai Bu Sri terkait dengan kasus Ibu Tati ini.